Saya Arumia Solihah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. NIM saya 2005076028. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ulasan dari kelompok 1, yaitu tentang hakikat sejarah sastra. Jangan lupa ditonton next video. Dadah! Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian sejarah sastra. Di sini ada yang sudah tahu belum? Apa itu pengertian sejarah sastra? Baik, sejarah sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya memuat persoalan-persoalan seputar kehidupan manusia. Kebangkitan sastra bersumber dari kekuatan ekspektasi manusia, kehidupan manusia, serta macam karya sastra yang berada di Indonesia. Sastra Indonesia sendiri dapat merujuk pada suatu yang dibuat di wilayah Kepulauan Indonesia. Sering juga sejarah sastra itu dirujuk pada sastra yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan sejarah. Kalian sudah tahu apa itu tinjauan sejarah? Nah, Kepulauan Nusantara yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia yang sekarang disebut juga sebagai Samudra Indonesia. Dan Lautan Teduh dihuni oleh ratusan suku bangsa yang masing-masing mempunyai sejarah, kebudayaan, adat istiadat, dan bahasa sehari-hari. Di mana abad-abad yang silam beberapa tempat di Kepulauan Nusantara pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan sastra. Sejak abad ke-19, ada hasil-hasil sastra berbahasa Melayu yang ditulis oleh orang-orang yang berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera. Jumlah bahasa yang dipergunakan akan sulit disebut sebagai bahasa Melayu yang murni atau bersih. Selanjutnya yaitu ada sastra Indonesia dan sastra Nusantara. Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang mencakup berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah Indonesia sendiri mempunyai arti melengkapi, terutama dalam mencakup geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut. Nah, sastra Indonesia dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, lisan, dan yang kedua adalah tulisan. Menurut bentuknya, sastra Indonesia dibagi 4, yaitu yang pertama, prosa, kedua, puisi, yang ketiga, prosa liris, yang keempat, drama. Baik, saya akan menjelaskan apa itu prosa. Prosa yaitu karangan yang membentuk bebas tapi bentuknya terikat. Sedangkan puisi yaitu karangan yang berbentuk terikat atau bentuknya yang terikat. Yang ketiga yaitu prosa liris, yaitu karangan yang bentuknya antara prosa dan puisi. Yang terakhir adalah drama, yaitu karangan yang berbentuk skenario untuk dipentaskan atau disandiwarakan. Sastra Nusantara.
Nah, udah pada tahu apa itu sastra Nusantara? Nah, di sini ada istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membenteng dari Sumatera hingga Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia ya. Kata ini pertama kali dalam litur bahasa Jawa pertengahan abad ke-12 hingga ke-16. Untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang diapit Majapahit, pada abad ke-20 istilah itu dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka prajurit Hindia Belanda yang belum terwujud. Nah, yang terakhir yaitu periode sastra Indonesia. Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai awal kemunculan sastra Indonesia. Pengembangan dan priorisasi sastra disusun oleh para ahli sastra menuntut para pandangan mereka masing-masing.